Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimana saja berada. Kembali lagi saya membuat video untuk yang keberapa kalinya ini dalam selama kurang lebih 4 bulan. Karena ini sudah selama 4 bulan kita buat video. Dan sebelum kita lanjut, saya minta saudara untuk subscribe biar channel ini dapat terbantu untuk lebih maju, dan di like. Oke saudaraku, kita lanjut. Ini kita akan memperbanyak ini tanaman euphorbia. Ada 2 pot euphorbia saya ini kelihatannya agak rebah dan agak sedikit daunnya rusak. Apakah karena ini musim hujan sehingga dia daunnya seperti ini. Dan kita akan nanti kasih pembasmi hama. Salah satunya adalah pupuk hitam atau purudan. Dan kemudian kita akan memperbanyak dengan mengambil beberapa tangkai. Yang biasanya lebih bisa hidup itu tangkai yang ada percabangan seperti ini, atau potongan paling tidak ujung. Kalau dipotong di sini kemudian kita tanam ini dan tidak ada cikal bakal cabang, biasanya mati. Itu pengalaman saya pribadi. Tapi kita akan mencoba ini. Kita tidak ambil jadi kita ambil ini setiap cabang ini untuk kita perbanyak lagi. Namun ini saya juga merasa bahwa ini medianya barangkali terlalu banyak pupuk organiknya, karena kita menggunakan pupuk teh kambing. Kadang-kadang karena saking banyaknya pupuknya, jadi kadang-kadang bisa berlebihan. Nah barangkali itu, jadi saya ini bongkar lagi ini media ini. Tadinya subur ini. Dulu tanaman ini berasal dari teman saya yang memberi satu pot yang kurus sekali. Dia tidak seperti ini daunnya, justru kecil-kecil daunnya. Mungkin karena kekurangan makanan sehingga dia tidak terlalu sehat. Justru di tempat saya sering sehat, tapi mengalami kalau musim hujan seperti ini dan ada panas, sering saya kayak hangus. Padahal tanaman ini kan mestinya memang di luar, bukan di dalam ruangan. Tapi karena ini ada kelihatan nampak perubahannya, maka saya coba bongkar semua media ini dan kita campurkan media yang ada, kemudian kita nanti tambahkan dengan pupuk purudan. Itu rencananya seperti itu. Dan kita akan eksekusi dengan 2 polybag ini, 2 pot ini, dengan kita bongkar dulu. Oke. Jadi cara membongkarnya begini saja saudaraku. Sudah begini baru kita sabut. Ini barangkali, tapi nampaknya tidak ada hama di dalam. Biasanya ada pupuk apa itu? Ada biasanya kayak kutu putih itu. Biasanya berpengaruh juga. Ini saya kemudian ini saya potong sampai di sini dan di atas ini. Memang ada sedikit berpengaruh batangnya. Ini ada pembutukan sebelah rupanya. Jadi ada pembutukan sebelah, berarti itu masalahnya. Jadi barangkali terlalu banyak air atau bagaimana, tapi masih hidup insya Allah. Ini jadi ada ini. Tuh, ada pembusukan, tapi cuma sebelah saja. Ya. Jadi barangkali apakah karena tetesan di atas ini kan bekas potongan, masuk air atau bagaimana? Tapi yang pastinya memang agak rusak. Nah, ini kita buang semua ini. Kemudian kita ambil sampai di sini. Kita potong dengan pisau cutter yang tajam. Jadi saya ambil sampai sini saja. Nah, kemudian ini saya jadikan satu tanaman. Jadi satu tanaman barangkali nanti kita tanam di sini atau di tempat lain. Yang jelasnya untuk sementara kita bongkar dua-duanya dulu. Ini satu pot lagi. Nah, ini satu pot. Ini saya tidak buka ini karena sudah saya lihat bahwa tidak ada kutu-kutu, tinggal kasih pupuk aja nanti. Saya coba di sini kan rebah. Ini banyak sekali tangkai akan muncul di sini. Jadi yang ke sana ini kita potong saja sampai sini. Ya. Ini kita akan dapat. Wah, ini getahnya kurang, tidak boleh ini kena tangan dan katanya bisa melepuh. Tapi saya sih belum buktikan benar atau tidaknya. Tapi ini tidak boleh katanya, kita kena getahnya.
Oke. Nah, ini ada banyak sekali bibit yang akan kita dapatkan nanti di sininya. Ini banyak sekali. Sampai ke atas cukup banyak. Jadi ini kita akan dapatkan generasi tanaman baru dengan begitu banyak. Nah, oke. Sementara saya sisihkan dulu dan ini kita jadikan seperti gini. Jadi ada banyak percabangan di sini, kita biarkan rimbun saja. Entah nanti terjual atau tidak, tapi yang jelasnya kita perbanyak terus. Namun ya kita perbanyak terus. Nah, karena kita ada kecurigaan bahwa ini barangkali medianya kurang bagus atau apa, sehingga agak sedikit hangus daunnya, atau karena akibat panas atau akibat hujan. Tapi untuk mengatasi itu, kalau dari hama kita kasih purudan. Ini kasih purudan seperti ini, ya. Jadi saya masukkan purudan ke sini seberapa secukupnya, ya. Tidak terlalu banyak. Ini tumpah di sini kebanyakan, jadi kita cecerkan saja. Nah, ini pupuk purudan ini pupuk tajam, saudaraku, pupuk racun, bersifat racun juga. Dia pupuk dan kemudian juga sifatnya adalah racun, pestisida, ya, insektisida. Apa? Pestisida apa, termasuk pestisida apa insektisida? Pestisida. Jadi untuk ini pestisida. Ya, oke, saudaraku. Kadang-kadang saya tidak bisa membedakan antara insektisida dengan pestisida. Dan apalagi itu kalau untuk rumput, lain lagi istilahnya, ya. Tapi sama-sama yang jelas ada danya di belakang. Oke. Nah, kemudian karena kita niatnya tadi untuk mau membudidayakan, kita lanjut dulu ke sini. Jadi media ini kita tanam seperti ini. Pot ini saya gunakan untuk yang lain. Jadi saya tidak kembali gunakan ini, tapi hanya saya gunakan polybag saja. Oke, saudaraku, kita lanjut. Saya campur tadi medianya yang ada tadi media sedikit. Saya campur dengan media tadi yang kita tumpahkan. Cukup bagus medianya, saudaraku. Nah, media saya ini cukup diambil dari tumpukan bambu, daun bambu yang lama lapuk di situ, dan ada juga pembuangan kotoran ayam potong di situ, dibuang juga di situ, dan sudah campur di situ dalam masa waktu yang lama. Ini yang saya ambil, dan kadang-kadang saya masih tambahkan tai kambing juga, kotoran kambing juga, karena kebetulan kita punya kambing juga. Jadi kita memang punya usaha hari ini. Jadi beberapa usaha kita gabungkan dan saling sinergi antara satu dengan yang lainnya, seperti peternakan dengan tanaman. Oke, saudaraku, saya masukkan ke polybag. Polybag yang dibeli kemarin saya tunggu dulu, di-cut dulu. Oke, lanjut sahabatku, ini polybag kita sempat cut. Kita cari dulu polybagnya yang sudah kita punya. Cuma sempat, maklum saudaraku, ini seperti ini keadaannya di sini, menjadi tempat kerja segala macam apa yang ada di sini. Ini polybag 20-25 saya pakai untuk menempatkan tanaman untuk perbanyakan. Jadi seperti ini, saudaraku, cukup banyak tanaman yang bisa kita dapat di sini. Jadi seandainya ini saya jual tadi harga 50.000 satu pot, ini akan lebih banyak lagi ketika kita kembangkan. Artinya kita jadikan beberapa bagian, beberapa tanaman. Oke, saya lanjut. Saya potong-potong. Saya ambil yang sedikit aja, yang kecil. 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5, 6,
Kemudian ini saya 6, 7, sudah 7 tanaman. Kemudian ini saya potong. Ini untuk yang di atas, jadi saya potong sampai sini. Nah, jadi ini satu tanaman. Ini saya bikin langsung ada cabang, jadi 3. Itu pun nanti suatu saat kalau belum terjual, nanti ini bisa kita ambil lagi. Oke? Begitulah cara saya untuk mengembangkan tanaman di tempat saya. Jadi tanpa kita perlu harus tambah modal, kecuali hanya tambah paling modal yang kita tambahkan adalah polybag. Oke. Nah, saya potong seperti ini, mudah-mudahan dia akan subur. Nah, ini ada yang di bawah, jadi saya coba cukup 2 saja. Nah, ini cabang segini juga kita tanam. Ini satu tanaman yang besar nantinya, walaupun sekecil ini. Ini akan menjadi juga tanaman segede gini nantinya. Oke? Jadi cuma butuh proses yang agak lama. Tapi tidak jadi masalah, berarti ini sama dengan kita membangun aset. Oke, saudaraku, kita lanjut. Jadi saya tekankan di sini bukan sekedar caranya, tapi saya ingin tanamkan bagaimana membangun aset atau berinvestasi di tanaman. Hanya dari tanaman yang sama kita kembangkan terus-menerus, dengan secara otomatis aset kita akan bertambah. Nanti suatu saat sudah banyak datang orang beli yang kayak begini saja, harga umpamanya 15.000, sekecil ini 15.000, ada 10 bag dapat 100.000, 150.000. Tadinya kalau dijual cuma 50.000. Oke? Jadi ada perbedaannya di situ. Nah, ini sudah satu, dapat satu. Terus kita tanam lagi. Nah, karena ada banyak kecil banget tadi ini, kecil sekali, jadi saya pakai juga polybag yang kecil aja dulu. Jadi tidak harus besar. Nah, ini saya pakai yang agak, ini ukuran 20-20. Oke, lanjut. Ini karena dia ini agak besar, kita kasih polybag juga agak polybagnya agak besar, kita kasih juga yang potongan agak besar tadi, sambungan dari yang ini. Oke, sudah dapat 2 polybag. Kemudian terus kita tanam lagi yang lain. Yang penting dulu sifatnya, yang penting tumbuh. Jadi tidak langsung kita kasih polybag yang besar. Jadi yang penting sifatnya dulu di sini, sementara tumbuh dengan sesuaikan dengan besaran batangnya kita pakaikan polybag. Ini polybag juga bekas, bahkan sudah robek, tapi kita rencanakan. Nah, ini dulu yang penting sifatnya tumbuh dulu di sini. Kemudian nanti kalau sudah mulai subur, kita pindahkan lagi ke polybag lebih besar. Nah, untuk kita tidak, nah ini kayak ini kan macam ini kecil sekali. Jadi kita pakai ini aja. Nah, nanti kalau ini pun nanti akan subur, baru kita nanti pindahkan ke polybag lebih besar. Artinya untuk mengirit media dan mengirit polybagnya. Nah, mungkin itu alasannya. Oke. Kemudian terus tuh sudah dapat 3 pohon. 3 pohon kali 15.000, seandainya 15.000 berarti 45.000. Yang tadinya paling banter kita jual dengan pot tadi itu, kalau dijual hanya sudah dapat cuma 50.000. Saya perkirakan hanya paling banter 50.000. Tapi setelah kita pecah-pecah akan menjadi cukup banyak. Tuh tadi sudah dapat 3 potongan, dan insya Allah kalau dijual 15.000 sangat murah. Nah, bahkan orang banyak minat. Nah, insya Allah. Nah, ini kita tanam lagi satu. Nah, ini insya Allah kalau hidup ya, karena bisa saja juga tidak hidup, tapi jarang-jarang sih gagal ini. Kecuali ditancap tanpa ada yang batang ini, batang tengah, tidak ada daunnya seperti ini, biasanya agak susah untuk menghasilkan tumbuh lagi. Nah, kalau dia ada begitu daunnya biasanya lebih mudah. Oke, kita lanjut. Ini sudah dapat 4. Berarti sudah dapat 60.000. Kalau kita jual, yang tadinya harga jual
50.000 ditambah yang indukannya kembali lagi subur, nanti kita jual mungkin 35.000 sudah dengan polybag pot yang besar. Nah, ini caranya saya untuk mengembangkan aset saya di rumah. Dari tanaman satu dijadikan banyak dan seterusnya. Dia akan menjadi banyak. Begitulah kira-kira caranya saya. Ini sudah dapat 5 dengan 6. Sudah dengan sama yang tadi yang pertama yang tanpa kita pisah. Kemudian masih banyak lagi yang ada. Ini 1. Kita hitung 2, 3, 4. Kemudian ini masih ada 1 yang belum kita potong. Ini juga cukup banyak. Ini kita potong dari sini 1. Sudah berapa? 3, 4. Tambah ini potong lagi 1 ini. Nah, ini karena sudah mati kita potong aja. Ini mungkin kita tidak tanam lagi nih. Nah, ini tidak kita tanam lagi, kita jadikan sampah saja. Nah, kemudian ini ada banyak. Ini juga masih bisa kita pecah-pecah lagi nih. Ya. Ini barangkali ini bisa. Ini bisa. Nah, ini terlalu kecil, biar aja dulu tumbuh subur. Oke, jadi cukup banyak sekali. Kalau 10 ada 2 polybag tadi, harga 150.000 ditambah lagi masih ada ini. Ini berarti ini rata-rata 35 menjadi 170.000. Padahal kalau dijual cuma dapat 100.000 maksimal. Tapi karena kita pecah lagi, dengan itu berarti aset kita berkembang. Oke saudaraku, mungkin itu saja sekilas informasi dari saya tentang cara memperbanyak euphorbia dan bagaimana kita menjadikan satu tanaman menjadi banyak, dan dengan secara otomatis aset kita akan meningkat. Oke saudaraku, sekedar cara dan motivasi yang saya sampaikan melalui dengan gaya saya, dengan cara saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.